Krisis air bersih. Air adalah sumber daya yang sangat penting untuk kehidupan dan kesehatan yang baik. Tetapi, sepertiga dari populasi global tidak memiliki akses ke air bersih. Penyebab krisis air bersih bisa dikategorikan sebagai berikut. Penggunaan air di Jakarta, 51% terjadi kebocoran pipa. Lalu, pengambilan air tanah yang terus-menerus dilakukan oleh warga Jakarta sudah melebihi ambang batas pemakaian. Apa sih akibatnya? Yang pertama, dapat mengancam kesehatan manusia. Yang kedua, meningkatkan kesenjangan sosial. Ketiga, hilangnya sumber air. Dan yang keempat, ekosistem yang rusak. Tanggapan resilient apa sih yang bisa dilakukan? Yang pertama, upaya hemat air. Yang kedua, penerapan insentif dan disinsentif. Yang ketiga, sumur pantau memantau pencurian air. Yang keempat, penyediaan sumber air alternatif. Di sini saya memakai air sungai sebagai sumber air alternatif. Lalu, metode penyelesaiannya yang saya ambil yaitu menampung dan mengolah air luapan dan hujan. Bagaimana caranya? Di sini saya memetakan bagaimana peta persebaran air hujan, peta luapan air Sungai Jakarta, peta 13 Sungai Jakarta, dan kondisi air tanah. Dari mapping yang saya buat ini, dapat kita lihat bahwa Jakarta Utara menjadi daerah yang memiliki krisis air bersih paling tinggi di Jakarta. Setelah melihat superimpose mapping yang ada, dipilihlah pinggir Kali Ciliwung Pademangan menjadi lokasi tapak terpilih. Kenapa sih Pademangan? Jadi, masyarakat di Pademangan masih mengandalkan air sumur atau air tanah untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan kualitas air tanah di sana berada di zona kritis. Tapak ini memiliki beberapa potensi, yaitu adanya komunitas masyarakat kampung, yaitu komunitas anak Kali Ciliwung, yang anggotanya berasal dari Kampung Kerapu, Lodan, dan Tongkol yang berada di bantaran Kali Ciliwung. Lalu, adanya beberapa kejadian luapan air sungai yang banyak dalam 1 tahun, yaitu 6 kejadian. Tapak yang saya pilih berada di Jalan Tongkol, di mana tapak ini langsung menyambung ke bantaran Sungai Ciliwung. Tapak yang saya pilih memiliki luas tapak 1,3 hektar are dengan zona perkantoran, perdagangan, dan jasa. Dengan pencapaian yang dapat dilakukan yaitu di depan tapak terdapat pemberhentian bus Transjakarta 02 dan M15. Lalu di jarak radius 200 meter terdapat 2 stop bus lagi, dan jarak 2 meter terdapat stasiun Kampung Bandan. Masyarakat di sini sebagian besar berprofesi sebagai wirausaha, buruh, pengrajin, karyawan, pedagang, ibu rumah tangga. Dari sini, dari analisa yang saya sudah jelaskan, program usulan yang dapat saya kembangkan yaitu pertama, menampung dan mengolah air luapan dan hujan. Kedua, ruang komunitas untuk pemberdayaan masyarakat. Proyek yang saya buat yaitu Balai Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat, yang diharapkan dengan adanya proyek ini, masyarakat dapat berresilient atau bertahan dari masalah krisis air bersih ini. Saya menganalisa dari masalah utama, yaitu pertama, penurunan air tanah karena eksploitasi. Yang kedua, kekeringan dan kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan standar dan pengolahan air bersih. Lalu, tujuan dari proyek ini yaitu membuat ruang yang dapat menampung dan mengolah air dari luapan. Yang kedua, mengisi kembali air tanah. Dan yang ketiga, membuat ruang komunitas masyarakat. Dan bagaimanakah penyelesaiannya? Yang pertama, mengolah air dengan water treatment plant dan ditampung di retention pond dan detention park. Lalu yang kedua, membuat balai edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Konsep desain. Dari sini saya memulai dengan analisa site, di mana site berada
di jalan utama yaitu Jalan Tongkol, lalu diapit oleh zona perindustrian dan adanya perkampungan di bantaran Kali Ciliwung. Dari analisa site, saya mendapatkan ada 3 zona di tapak saya, yaitu zona plaza, zona balai, dan zona utilitas dan rekreasi. Setelah itu, penarikan aksis dan penambahan sirkulasi manusia dan mobil dengan memprioritaskan pejalan kaki sebagai pengguna utama. Setelah mendapatkan sirkulasi, saya melanjutkan dengan penambahan landscape. Lalu mengubah bangunan saya dengan cara meminggiringkan bangunan agar air dapat ditampung ke kolam retensi.